Baik, selamat pagi. Kami dari kelas D dengan pengampu Pak Ananto, kelompok 11. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang gangguan biotik pada tumbuhan yang terletak di pekarangan rumah Gedayan, Sleman. Pertama-tama kami perkenalan dulu. Nama saya Louis Bertrand Raditya Wijanarto. Saya Nesma Isnawati. Saya Monika Sani. Saya Fitra Mudita. Saya Muhammad Rizal. Kami mengucapkan Selamat menyaksikan. Oke, nama pohon yang pertama ini adalah Kersen dengan nama ilmiah Muntingia calabura. Kersen adalah sejenis pohon sekaligus buah yang kecil dan manis berwarna merah cerah. Pada video kali ini, Kersen tersebut terdapat rayap. Rayapnya menggerek batang, sehingga menimbulkan gejala kulit batang terlihat mengelupas dan membentuk jalur atau pola yang menyambung disertai sarang di atas kerusakan pada batang tersebut. Hal ini dapat dicegah dengan cara pemilihan jenis tanaman yang tahan terhadap rayap, seleksi lahan, dan monitoring secara rutin. Dan yang terakhir, pengendalian dengan cara jika terlihat sarang langsung dihancurkan. Lalu daerah yang terdapat rayap disemprot dengan cairan insektisida. Kedua yaitu tanaman jati. Tanaman ini bernama ilmiah Tectona grandis. Tanaman ini memiliki beberapa kerusakan. Yang pertama yaitu kanker batang dengan gejala kulit batang pecah terbuka dan terlihat bagian kayunya. Terdapat bagian batang yang mati dan berlubang pada pangkal batangnya. Tanda yang ditemukan pada kerusakan ini ditemukan keberadaan jamur yang berwarna putih dan juga rongga-rongga yang terdapat bercak-bercak putih-putih atau bisa kita sebut sebagai jamur. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan pola tanam, pemilihan bibit unggul, dan pengendalian dapat dilakukan dengan kulit batang diberikan fungisida, melakukan eradikasi, dan melakukan pemangkasan. Kerusakan yang selanjutnya yaitu kerusakan pada daun dengan tag leaf defoliator. Penyebabnya Hiblia purea dengan gejala daunnya berlubang dan jaringan daun habis dimakan atau hanya menyisakan tulang daun primer. Yang ketiga, nama kerusakan tag leaf skeletonizer. Penyebabnya Brustea mesellaris dengan gejala daun yang tersisa hanya urat-urat dan tulang daunnya saja. Pencegahan dapat dilakukan monitoring, pengendalian dapat dilakukan pengambilan ulat, mendatangkan musuh alami, dan penyemprotan insektisida. Tanaman ketiga adalah tanaman jeruk lemon atau Citrus lemon L. Tanaman jeruk lemon ini terkena penyakit embun tepung dan serangga perusak daun oleh kutu hijau atau kelaper. Penyakit embun tepung disebabkan oleh jamur Oidium sp. Dari video dapat kita lihat permukaan daun terdapat lapisan putih seperti tepung. Fase kritis dari serangan penyakit embun tepung ini terjadi pada periode pertunasan dan daun muda yang sedang tumbuh. Solusi yang dapat diterapkan untuk pencegahannya dapat dengan pembukaan naungan dan pemuliaan tanaman dengan menggunakan kultivar tanaman yang resisten terhadap penyakit embun tepung. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, meminimalisir adanya naungan, dan pemilihan bibit unggul.
Selanjutnya, serangga perusak daun oleh kutu hijau atau kelaper. Adanya serangga ini membuat bentuk daun tidak utuh. Solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan musuh alami berupa burung, mengambil serangga langsung dari tanaman, dan juga dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan kaidah-kaidah ekologis. Selanjutnya video keempat. Pada video keempat kali ini, inangnya adalah Syzygium aquarium atau jambu air. Jambu air sendiri termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Penyakit yang menyerang jambu air tersebut adalah kerusakan daun yang disebabkan oleh serangga perusak daun berupa ulat kantong atau Pteroma plagiopeps. Ulat kantong sendiri memiliki ciri khas, yaitu tubuhnya ditutupi oleh kantong yang berbentuk kerucut. Ulat kantong ini biasanya menyerang pada fase larva. Pada video ini dapat dilihat gejala kerusakan dari ulat kantong tersebut adalah daun menjadi tidak utuh, berlubang, berwarna coklat, serta mengering. Terdapat 3 cara pengendalian, yaitu secara biologis, dengan menggunakan predator alami, secara mekanis, dengan memotong bagian yang terkena penyakit ulat kantong tersebut, dan secara kimiawi, dengan menggunakan insektisida. Selanjutnya yang kelima yaitu tanaman serikaya. Nama ilmiah tanaman ini yaitu Annona squamosa. Tanaman serikaya termasuk dalam famili Annonaceae. Pada video kali ini, gejala yang menyerang pada tanaman serikaya yaitu terdapat bagian batang dan pucuk daun yang rusak akibat serangga perusak pucuk dan cabang. Penyakit yang menyerang tanaman serikaya ini disebabkan oleh serangga dari ordo Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, dan Diptera. Selain itu, serangga-serangga tersebut juga memakan buah dari pohon serikaya, sehingga buah menjadi coklat dan berlubang. Terdapat berbagai cara dalam pengendalian, yaitu dengan monitoring secara berkala, pemilihan bibit unggul, dan pemangkasan pada cabang yang terkena hama. Selanjutnya yang keenam yaitu tanaman mengkudu. Nama ilmiah tanaman mengkudu yaitu Morinda citrifolia. Tanaman tersebut tergolong dalam famili Rubiaceae. Pada video kali ini, tanaman mengkudu tersebut terserang oleh gulma, yaitu penalu Dendroptopetandra. Sebagaimana yang kita ketahui, penalu merupakan tanaman yang merugikan. Tanaman benalu yang menempel pada pohon mengkudu tersebut
akan menghisap zat makanan yang diperlukan oleh pohon mengkudu itu sendiri. Sehingga nantinya pohon mengkudu tersebut akan kekurangan zat makanan dan nantinya dapat menyebabkan kematian. Terdapat berbagai cara dalam pengendaliannya, yaitu dapat dilakukan dengan cara monitoring secara berkala, pemangkasan pada batang yang terkena benalu, dan membuang benalu itu sendiri. Pohon yang ketujuh yaitu pohon salam atau Syzygium polyanthum. Dapat dilihat bahwa pohon salam ini ada bercak-bercak putih pada daunnya, kemudian daunnya juga berlubang. Pohon salam ini terserang kutu putih, kutu hijau, dan juga ulat. Dapat dilihat terdapat seperti kumpulan hewan kecil berwarna putih. Daunnya juga tidak utuh, berlubang-lubang. Ada hewan kelapernya juga atau kutu hijau. Juga ditemukan ulat. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan monitoring berkala. Pengendaliannya mengambil secara langsung dari tanaman, menggunakan musuh alami, pemangkasan bagian yang diserang, dan penyemprotan insektisida dengan kaidah-kaidah ekologis.